Di video kali ini kita akan membahas soal nomor 3 dari subbab 6.6. Kita diminta untuk mencari solusi persamaan diferensial Y aksen tambah Y kali tangen X itu sama dengan sekan X. Di sini juga saya sudah kasih catatan bahwa sebuah persamaan yang bentuk umumnya itu adalah dy per dx tambah px kali y sama dengan qx itu bisa kita tulis sebagai dy per dx dari fx kali y sama dengan fx kali qx, di mana fx itu adalah faktor integrasi yang bisa diperoleh dengan cara memangkatkan e dengan integral px dx ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi sebetulnya dari soal ini, bentuk persamaan diferensial ini, yang mana sih sebenarnya yang menjadi px, yang mana yang sebenarnya menjadi qx ya. Kalau kita tuliskan ulang, y aksen tambah y tangen x sama dengan sekan x. Ya, ini sebetulnya cukup jelas ya bahwa yang akan menjadi px-nya itu adalah tangen x, sementara qx-nya itu adalah sekan x. So, px sama dengan tangen x, sementara qx sama dengan sekan x. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari faktor integrasinya atau fx ya, dengan melihat bahwa fx itu adalah e pangkat integral px dx. Nah, dari sini sebetulnya mencari fx itu akan mudah kalau kita terlebih dahulu mencari integral dari px dx gitu. Nah, karena kita udah tahu px, jadi integral px dx itu akan menjadi integral dari tangen x ya, dx. Tangen sendiri itu kan sebetulnya sin x per cos x ya. Ya, kita misalkan untuk menyelesaikan integral ini, kita misalkan u adalah cos x, sehingga du itu akan sama dengan turunan dari cos x ya. Turunan dari cos x itu adalah minus sin x dx ya. Atau dengan kata lain, sin x dx itu akan sama saja dengan minus du. Jadi, ini itu adalah minus du, yang ini adalah u. Ya. Jadi integral px dx sama dengan integral minus du per u, atau integral dari min 1 per u du. Integral dari min 1 per u itu sama dengan minus ln u tambah konstanta c. Kemudian kita kembalikan nilai u ini dengan cos x ya. Kita ganti dengan cos x. Selanjutnya, tanda minus ini bisa kita bawa sebagai pangkat bagi cos x. Jadi pangkat min 1 di situ, atau sama saja dengan ln 1 bagi cos x. 1 bagi cos x ini sama saja dengan sekan x. Jadi ln dari sekan x tambah c. Oke, ini adalah hasil untuk integral px dx. Kita udah dapat integral px dx ya, yang ini. Yang ini nih. Ya, integral px dx. Selanjutnya berarti kita bisa mendapatkan faktor integrasinya. Ya, faktor integrasinya atau fx itu sama dengan e pangkat integral px dx. Px dx-nya itu adalah ln dari sekan x. Ya, sebetulnya ada konstanta c di sini ya. Tapi kita nggak perlu tuliskan itu.
Kemudian karena ini bentuknya adalah E pangkat LN, mereka bisa saling menghilangkan, menyisakan hanya si secant X ya. Ini adalah fx. Nah, faktor integrasinya atau fx-nya udah kita temukan. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menerapkan bentuk ini. Bentuk transformasi yang ini. Bahwa d per dx itu d per dx dari fx kali y sama dengan fx kali qx. Nah, ini adalah bentuk lain dari persamaan diferensial yang umum tadi ya. Jadi bentuk umum yang ini kita akan ubah jadi seperti ini. Oke. Dengan data bahwa fx itu adalah secant x. Ya. Kita ganti fx itu dengan secant x. Kemudian kita kalikan y sama dengan secant x kalikan qx. Qx tadi adalah secant x juga ya ternyata yang kita peroleh di atas itu. Ya, yang di awal. Kita kalikan lagi dengan qx atau secant x. Sehingga ini sama saja dengan secant kuadrat x ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan dx ini ke kanan. Jadi ruas kiri kita tinggal punya d dari secant x kali y sama dengan secant kuadrat x dx. Kita integralkan kedua ruas. Ruas kiri akan kita peroleh secant x kali y, sementara ruas kanan ya integral dari secant kuadrat x dx. Integral dari secant kuadrat x itu sama saja dengan ini sebenarnya adalah tangen x. Kenapa? Karena turunan dari tangen x itu sama dengan secant kuadrat. Ya, jadi ya kalau kita balik maka integral dari secant kuadrat itu sama saja dengan tangen x. Ya. Jadi ruas kanan itu adalah tangen x tambah konstanta c. Nah, dari sini ya yang perlu kita lakukan adalah memindahkan si tangen x ke ruas kanan ya. Pindahkan secant x ke ruas kanan. Jadi ruas kiri akan kita punya y sama dengan tangen x kali atau bagi ya, harusnya bagi tangen x bagi secant x tambah c bagi secant x ya. Atau ini sama saja dengan tangen x kali cos x tambah c kali cos x. Tangen x kali cos x itu tinggal sin x ya. Atau kalau mau lebih pelan-pelan, ini tangen x itu kan sebenarnya sin x per cos x ya. Kemudian kali cos x tambah c kali cos x. Ya, karena kita kalikan ada cos x di penyebut dan pembilang, mereka bisa saling menghilangkan, menyisakan sin x saja. Nah, inilah y. Y inilah yang menjadi solusi persamaan diferensial dari y aksen tambah tangen x kali y sama dengan apa tadi di soalnya, sama dengan secant x ya. Ya, solusinya yang ini.